Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Trisna Kuncoro dari kelompok C NIM 0445707731. Di sini kita mau mempresentasikan dari tugas 3 capstone project, yaitu tentang digital desa. Baik, berikut kita mulai. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang: seiring dengan kemajuan teknologi informasi, desa memiliki peluang besar untuk berkembang secara digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka akses yang luas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa, dengan internet yang semakin terjangkau dan perangkat digital yang lebih mudah diakses. Desa-desa kini memiliki kesempatan besar untuk tidak tertinggal dalam arus digitalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media digital berupa website digital desa yang dapat digunakan sebagai pusat informasi dan layanan publik berbasis daring. Digital desa juga bisa berfungsi sebagai sarana pelayanan publik seperti pembuatan surat dan profil desa. Keberadaan website desa akan mendukung efisiensi kerja pemerintah desa, meningkatkan kualitas publik layanan, dan mempercepat transformasi digital di wilayah desa. Untuk tujuan dari proyek digital desa yaitu untuk yang pertama mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan publik. Dan yang ketiga, bisa menjadi sarana edukasi digital bagi warga yang belum familiar dengan teknologi, dan juga dapat membantu untuk dalam proses pendataan penduduk dan kegiatan desa terdokumentasi secara rapi dan digital. Selain itu, dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Untuk ruang lingkup proyek ini meliputi pengembangan aplikasi berbasis website yang digunakan oleh staf desa yang berkaitan dengan pelayanan pengajuan surat yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadwal kegiatan untuk tahap perencanaan, aktivitas, dan penanggung jawab. Yang pertama, tahap perencanaan: pembuatan topik, tema, pengajuan kepada dosen, dan pembuatan proposal. Penanggung jawab saya sendiri, Muhammad Trisna Kuncoro. Untuk tim yang lain, mohon maaf karena pasif dan tidak ada kabar untuk bisa membantu dalam proses pembuatan proyek ini. Tinjauan pustaka: mengimplementasikan konsep desa digital berbasis website adalah langkah yang sangat penting dan mendesak dalam menghadapi era digital serta perkembangan teknologi yang terus berkembang. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pengembangan desa digital ini. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan publik berbasis daring. Mencakup berbagai fitur seperti informasi profil desa, agenda kegiatan, pengumuman pelayanan surat menyurat, serta data kependudukan. Dengan demikian, digital desa tidak hanya mempercepat pelayanan dan administrasi, tetapi juga mendukung prinsip pemerintahan yang transparan, efisien, dan partisipatif. Transformasi digital desa akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing. Pengelola pemeliharaan sangat penting agar kegiatan tersebut berjalan efisien, terjadwal, terdokumentasi, dan dapat dilaporkan secara real time. Untuk bab 3, metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian tahap atau cara dalam mempelajari suatu permasalahan, kasus, gejala, atau fenomena secara ilmiah untuk memperoleh jawaban yang logis. Metode diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu studi yang menjelaskan keadaan suatu proyek tertentu melalui analisis data yang tersedia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis dan deskriptif. Untuk proses analisis, pada tahap ini penelitian menggunakan metode wawancara. Peneliti juga menggunakan metode observasi, yaitu dengan melalui data kompleks sesuai dengan fenomena yang terjadi dari berbagai faktor dan pelaksanaannya. Untuk analisis kebutuhan perangkat lunak, untuk softwarenya kami menggunakan XAMPP PHP 8.1, perangkat lunak yang berguna untuk menjalankan web server lokal, dan sistem observasi menggunakan Windows. Untuk berikutnya kami menggunakan Sublime Text yang merupakan editor teks yang dikenal dengan antarmuka, minimalis, penyorotan sintaksis, dan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. Dan yang selanjutnya kami menggunakan Laravel 9. Framework ini menggunakan pola desain
MVC untuk membantu pengembangan aplikasi web yang lebih terstruktur dan efisien. Untuk kebutuhan perangkat keras, hardware kami yang digunakan dalam pembuatan web ini adalah laptop Asus Inset RAM 8 dan SSD 256GB. Flowchart penulisan capstone project berdasarkan flowchart kita dapat mengamati tahap awal yang melibatkan studi literatur dan penentuan masalah. Sebelum memulai capstone project akan dilakukan pencarian sumber yang akan dipakai untuk proyek ini dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang diambil dalam mengidentifikasi masalah yang akan diangkat dalam capstone project ini agar lebih jelas mengenai isu yang akan dihadapi dalam pembahasan proyek tersebut. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan melalui kuesioner, didapatkan sebanyak 50 orang mengisi lembar kuesioner dengan analisa data pada tabel 1.1. Bisa dilihat sebagai contohnya seperti ini. Hasil dari implementasi sistem website desa di Pemerintahan Desa Pipilegi adalah responden merasakan pelayanan dan administrasi di pemerintahan desa lebih cepat, alur pengajuan surat sudah lebih jelas, dan biaya yang dikeluarkan konsumen sudah jelas. Baik, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan website desa adalah langkah strategis untuk mendukung transparansi layanan publik dan memperkuat masyarakat. Informasi desa dapat disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah oleh semua masyarakat dan pihak eksternal. Dalam pengoperasian website desa ini terdapat beberapa kendala yang didapati oleh responden. Peneliti berharap proposal ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan website desa agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut untuk screen capture dari website digital desa. Di sini kita untuk kantor kelurahannya kita menggunakan judul yang masih belum pasti. Kan contoh di sini kantor kelurahan XYZ, kecamatan XYZ, kabupaten XYZ. Ini untuk tampilan loginnya seperti ini. Lalu untuk menu dashboard seperti ini ya. Nanti untuk kantor pelayanan judulnya masih bisa dirubah untuk sesuai dengan kebutuhan kantor kelurahan, misalnya kantor kelurahan Pipilegi atau kantor kelurahan Medaeng dan sekitarnya masih bisa dirubah, karena ini untuk sementara kita menggunakan kantor kelurahan XYZ, kecamatan XYZ. Untuk selanjutnya ini kode programnya seperti ini. Lalu test staff. Nah, ini contoh template dari contoh hasil dari surat pengajuan yang diajukan oleh masyarakat. Ini adalah contoh surat keterangan penghasilan orang tua atau yang bisa disebut dengan surat penghasilan kurang atau tidak mampu. Ini untuk template-nya seperti ini. Ini kode programnya seperti ini. Lalu ini untuk tampilan dari jumlah pengajuan surat yang masuk di dalam website tersebut tadi. Nah, ini untuk surat yang selesai, tanggal pengajuan Kamis 22 Mei, surat keterangan penghasilan orang tua, nama pengaju, tes pengaju, status, data sudah lengkap, surat selesai. Untuk kode programnya seperti ini. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Trisna Bagus Kuncoro dari kelompok C. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.